Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 24 Mei 2022 dalam pekan ke-6 Paskah. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 22 sampai dengan ayat 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Aku mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan, dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku,
akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Roh penghibur yang membebaskan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Seorang anak perempuan diterima untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang berada di luar kota. Ia sangat bersuka cita karena dapat meneruskan pendidikannya di bidang yang sesuai dengan cita-citanya. Namun akibat pandemi selama 2 tahun terakhir ini, maka proses belajar mengajar dilakukan secara online, sehingga pada kondisi itu ia tetap berada di tengah keluarga. Keadaan ini melegakan orang tuanya karena sejak kecil sampai dengan lulus SMA, anak perempuan tersebut senantiasa hidup bersama orang tuanya. Namun saat ini, karena kondisi pandemi di Indonesia semakin baik dan pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan PPKM, tuntutan proses belajar mengajar melalui tatap muka menjadi sebuah kebutuhan. Maka anak perempuan tersebut harus pindah keluar kota dan hidup mandiri. Keadaan ini membuat orang tuanya menjadi khawatir. Tetapi di sisi lainnya, terus mendorong agar anaknya berhasil mencapai cita-citanya. Kekhawatiran orang tuanya terutama mempertimbangkan kesiapan anak tersebut untuk hidup mandiri dan bagaimana anak itu bisa menyaring pilihan lifestyle dengan paradigma yang terus bergeser, menggerus nilai-nilai kehidupan yang luhur di antara kaum muda saat ini. Salah satu contoh pilihan lifestyle yang meresahkan sang ayah adalah Friends with Benefit atau FWB. Istilah ini hanya berganti nama baru, yang sebenarnya sudah marak sejak beberapa dekade sebelumnya, yaitu hubungan pertemanan dengan lawan jenis yang menjurus pada keintiman secara fisik tanpa ikatan resmi dan komitmen. Hal seperti ini dikhawatirkan oleh orang tuanya baik secara moral maupun prestasi belajarnya yang dapat mengakibatkan kegagalan sang anak dalam meraih cita-citanya. Keterpisahan ini menimbulkan kegalauan. Siapa yang akan mendampingi anak tersebut dalam kelangsungan hidupnya, termasuk penyelesaian pendidikannya secara tepat waktu dengan capaian maksimal? Situasi keterpisahan seringkali meresahkan. Itulah juga yang terjadi dengan para murid. Amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya dalam bacaan Injil hari ini telah membuat rasa duka cita yang mendalam di hati para murid. Hal ini bisa dimengerti karena pengalaman hidup bersama dengan Yesus yang mereka alami dalam tempo yang relatif singkat dan syarat dengan teladan praksis yang mencengangkan, serta pengajaran berikut pesan yang seringkali out of the box. Baru mencoba memahami Yesus yang wafat dan bangkit dari alam maut, mereka sudah dihadapkan pula pada kondisi keterpisahan dari sang guru. Namun Yesus menyatakan bahwa kepergiannya itu baik adanya, dan ia akan mengutus Roh Kudus yang akan membantu kita mengimani Tuhan Yesus, menyemangati kita untuk memberi kesaksian tentang Dia, serta mendampingi hidup kita. Janji Yesus itu dipenuhi ketika Rasul Paulus dan Silas berada di dalam penjara di Filipi karena sebuah konspirasi yang menyerang keimanan mereka akan Kristus.
Meskipun dalam kesulitan, Paulus dan Silas tetap berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan sebagai wujud konkret iman mereka. Pertolongan Tuhan hadir ketika pintu-pintu penjara terbuka secara ajaib dan mereka mengalami pembebasan. Karenanya Paulus bersaksi agar kita juga percaya kepada Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Mengingat janji Tuhan Yesus kepada para muridnya yang digaungkan kembali lewat kesaksian Paulus, maka keselamatan itu juga berlaku bagi kita yang percaya kepadanya dan terus melakukan firman-Nya. Keselamatan menghantarkan kita menjadi manusia yang merdeka dan tidak terkungkung lagi oleh pelbagai kekhawatiran. Karena Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita melalui Roh Kudus Sang Penghibur bagi setiap orang, termasuk bagi setiap orang tua yang telah membekali anak-anaknya dengan iman yang benar. Marilah kita menyerahkan kelangsungan hidup dan segala kekhawatiran kita kepada penyelenggaraan ilahi melalui daya Roh Kudus-Nya yang senantiasa mendampingi kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang rapuh dan penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan kami kadang membuat kami risau dan khawatir akan hidup kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami akan penyertaan Roh Kudus-Mu yang mendampingi dan menolong kami dalam hidup sehari-hari. Bantulah kami untuk menjadi manusia yang merdeka dan senantiasa mengandalkan Engkau di sepanjang hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.